di surga, untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, untuk segala kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak kudus-Mu, ahli waris-Mu, orang-orang percaya yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk berkat surgawi yang terus Engkau karuniakan kepada kami ya Bapa. Anak-anak-Mu ini Tuhan hadir di sini di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang terus ingin rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan dari manapun kami berada, mau yang lewat live streaming ataupun yang hadir pada saat ini, kami percaya kami memiliki satu hati kerinduan untuk mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Baik ya, puji Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya pikir tadi saya sedikit ingin menanggapi beberapa pengalaman rohani ya, pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Karena kita percaya bahwa kita punya banyak pengalaman, bahkan mungkin itu baru lewat satu hari, begitu ya. Ini kita udah lewat seminggu, kita bertemu lagi, pasti banyak pengalaman yang kita alami, bahkan yang tidak terduga sekalipun, gitu ya. Ada hal-hal yang memang mungkin bisa kita handle dengan baik, tapi ada hal-hal juga yang mungkin memang di luar daripada persiapan atau perkiraan kita sebagai manusia. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi bahkan 1 detik ke depan, begitu. Karena itu Bapak Ibu, apalagi saya juga kemarin saya tidak bisa bersama-sama dengan jemaat untuk beribadah karena ya sakit ya begitu. Karena begitu malam, pagi saya sudah merasa meriang, badan panas dingin begitu, kemudian suara berat, sakit tenggorokan gitu ya. Karena saya pikir menelan susah gitu ya. Mungkin ada pernah kita mengalami kalau menelan makanan atau bahkan minum saja kita kesulitan gitu. Kemudian saya ke dokter sorenya karena saya pikir belum ada perubahan begitu. Saya cari obat ke apotik, saya bilang ini tenggorokan saya sakit begitu. Saya sakit, menelan susah, kemudian parau juga begitu ya. Dokter mengatakan, oh iya ini Bapak radang tenggorokan katanya. Radangnya memang parah, di dalam itu merah sekali. Jadi Bapak bekerjanya apa? Saya bilang saya guru begitu. Saya guru. Oh iya kalau begitu Bapak nanti mungkin kalau bekerja nanti mungkin mengajarnya jangan terlalu banyak berbicara katanya. Saya pikir mengajar jangan terlalu banyak berbicara pakai apa? Bahasa isyarat saya bilang. Bagaimana caranya belajar tidak banyak berbicara kan sulit ya. Apalagi yang saya ajar ini anak-anak begitu ya. Otomatis pasti energinya harus lebih besar daripada anak-anak itu begitu. Saya bilang, aduh kalau itu saya nggak bisa. Memang riset mengatakan bahwa perempuan lebih banyak berbicara satu hari. Perempuan 20.000 kata, laki-laki hanya 5.000 gitu. Jadi bapak-bapak, suami-suami jangan heran kalau ibu-ibunya banyak berbicara. Memang itu riset Bapak Ibu. Ya gitu. Begitu. Tapi kalau yang begini begitu ya. Kalau saya seperti saya mengajar setiap hari itu pasti udah lebih dari 5.000 kata begitu. Udah sama begitu lebih. Nah, terus kemudian dokter bilang, "Oke, kalau begitu Bapak istirahat dulu aja," katanya. Senin akhirnya tidak mengajar Bapak Ibu. Saya pikir bahaya sekali ini kalau saya mengajar suara tidak baik begitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, karena itulah memang harus rutin ya. Kita menjaga kesehatan itu penting. Karena tadi yang seperti Bapak Pendeta sampaikan, mungkin olahraga itu jadi hal yang harus jadi favorit kita sekarang. Apalagi untuk kita yang umur-umur yang sudah mau mendekati kepala 3, kepala 4 begitu ya. Kepala 5, kepala 6, kepala 7 udah harus banyak berdoa itu begitu.
Begitu ya, kita juga harus banyak berdoa. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya sekali lagi kita juga bersama-sama kita doakan untuk Pak Marbun ya, Pak Marbun. Saya percaya tadi yang Pak Marbun bilang ketenangan itu kunci utama. Karena kalau kita gerasak gerusuk itu yang ada kita nggak bisa berpikir jernih ke depannya. Jadi yang penting adalah ketenangan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan segala sesuatu. Amin ya. Ya baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mengangkat tema rahasia besar kehendak Allah untuk zaman sekarang ini. Berbicara tentang rahasia Bapak Ibu, saya beberapa kali mengulang di sini banyak sekali rahasia yang sudah dibukakan di dalam firman. Ya, yang namanya rahasia sebenarnya itu tidak ada yang tahu, tapi Kristus sendiri telah membukakan rahasia yang sangat besar yang tentunya itu menjadi jalan kunci kita di zaman kasih karunia sekarang sebagai anak-anak Tuhan untuk mendapatkan berkat yang berlimpah. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cari di kamus kamus besar bahasa Indonesia ya, rahasia itu adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan, ya. Sesuatu yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui atau menjadi sukar dipahami oleh orang lain. Itu adalah definisi kata rahasia. Nah, di dalam konteks firman Tuhan, di dalam konteks Alkitab, berdasarkan pemahaman terhadap program dan rencana Tuhan bagi masa depan manusia, maka perjanjian lama dan perjanjian baru ini bukanlah sebuah rahasia. Ya, kalau di dalam firman Tuhan kita bisa lihat itu dibagi dua. Ya, kalau Lembaga Kitab Indonesia memberikan pembagian terhadap firman Tuhan ini, makanya di depan ada Alkitab Perjanjian Lama. Setelah Maleaki ada Alkitab Perjanjian Baru. Jadi ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks secara harafiah yang ditulis di dalam firman, maksudnya pembagiannya begitu ya, itu yang membantu untuk menyusun ini, itu bukan dibagi, itu bukan menurut program, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah sebuah rahasia. Kenapa? Karena perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Maka apa yang kita ketahui di perjanjian baru itu sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Contoh Bapak Ibu, banyak sekali tentang Yesus. Kita angkat satu case sedikit tentang Yesus yang akan lahir di dunia ini menjadi raja bangsa Israel. Apakah itu sudah pernah diberitakan di perjanjian lama? Sudah, oleh Nabi Yesaya. Boleh kita coba buka Yesaya pasalnya yang ke 9 ayatnya yang ke-5 dan 6. Ya, coba kita lihat di situ. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ke-6. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Apakah itu Raja Daud? Salomo? Tidak. Itu jelas sekali menggambarkan bahwa itu adalah tentang Yesus. Karena tidak mungkin ada yang bisa di sini disebutkan, ini banyak sekali simbolis dan kiasan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan itu tidak mungkin diperuntukkan kepada manusia yang berdosa. Pasti tentang Yesus. Nah, itu salah satunya, bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai Mesias bangsa Israel adalah untuk menggenapi janji Allah, mengokohkan tahta kerajaan Nabi Daud di Yerusalem atau di bumi, kalau kita ini nanti di Israel tentunya.
bukan di bumi Indonesia atau Amerika dan lain sebagainya. Contoh lainnya Bapak Ibu, itu tentang kelahiran Yesus. Apalagi yang kita ketahui tentang penderitaan Yesus, tentang kesengsaraan Yesus, dan bahkan kematian Yesus. Ya, kematian Yesus. Hal ini sudah dinubuatkan juga di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah mengenai tentang kematian sengsara Yesus di bumi. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Jadi yang kita baca di Perjanjian Baru tentang tentang kehidupan Yesus dari dia lahir sampai mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu semua sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman perjanjian lama, zaman perjanjian lama, gitu ya. Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah yang menderita bukanlah sebuah rahasia. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah yang menderita itu bukan rahasia Bapak Ibu. Ya, karena hal itu sudah dinubuatkan oleh para nabi Israel di dalam perjanjian lama. Ya, itu hal fakta yang bahkan sudah di-spill. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang spill. Spill itu apa ya? Dalam bahasa Indonesianya dia memberikan sedikit-sedikit bocoran ya, sampai pada akhirnya nanti kejadian yang sebenarnya itu terjadi. Nah, tentang Yesus yang hidup di bumi, yang tinggal di bumi, yang menjadi raja bagi bangsa Israel, itu bukanlah rahasia, karena itu semua sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Lalu apa Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya tentang rahasia? Kita sudah banyak berbicara tentang rahasia, benar ya Bapak Ibu? Apalagi dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, yang saya sebut bahkan hari ini sebagai tema kita, rahasia besar kehendak Allah untuk zaman sekarang ini. Nah, bagaimana hal itu mempengaruhi seluruh kehidupan iman kita pada hari ini, pada saat ini di hadapan Allah dan manusia? Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang ke-22. Ya, ini langsung kitab di Alkitab ini langsung kitab yang terakhir ya. Wahyu pasalnya yang ya betul Bapak, pasalnya yang ke-22 begitu ya, ayatnya yang ke-18 dan 19. Kita boleh baca ini secara bersamaan, hanya 2 ayat saja. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, kita bisa menemukan Bapak Ibu, hanya ada 2 ayat saja sudah diulang kalimat pendeknya. Apa di situ dikatakan? Perkataan. Ya, perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, gitu ya. Kitab apa maksudnya? Kitab Wahyu maksudnya. Artinya apa? Bahwa kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, ya, Rasul Yohanes ini adalah merupakan sumber informasi tentang apa yang sudah ada dalam nubuatan perjanjian lama. Jadi tidak bisa disebut sebagai wahyu rahasia. Ya, contoh saya ambil ambil case lagi di dalam Daniel pasalnya yang ke-9. Boleh kita coba buka sedikit saja. Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan
27. Ya. Di situ dikatakan Daniel pasal 9. 70 Ya. kali 7 Ya. 24 sampai 29 itu berbicara tentang 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Begitu ya, sampai di ayat yang ke-25 di situ dikatakan bahwa maka ketahuilah, pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan dan lain sebagainya sampai dengan ayat ke-29. Nah, ini Bapak Ibu, ini intinya apa Bapak Ibu? Ia menubuatkan. Ini sebuah nubuatan ya. Kita bisa lihat ini sebuah nubuatan ya. Sebuah nubuatan yang dituliskan, dan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu tentang terjadinya pergolakan besar ya, atau kekacauan yang sangat hebat bagi umat Israel pada masa sengsara besar, sehingga mempengaruhi situasi yang mencekam di tengah kehidupan manusia di bumi ini di bawah pemerintahan anti-Kristus. Nah, di luar sana Bapak Ibu, saya kasih bocoran sedikit. Di luar sana banyak yang mengambil kitab Wahyu ini sebagai sarana begitu ya, bukan tidak hanya sarana tapi pengetahuan yang mengatakan bahwa sepenuhnya pun di kitab Wahyu ini bisa ditujukan untuk orang-orang yang saat ini sedang hidup di zaman kasih karunia. Begitu. Kalau kita lihat di kitab Wahyu ini berbicara tentang akhir zaman, ya, berbicara tentang bagaimana nantinya, begitu ya, bagaimana nantinya keadaan di bumi. Tapi apakah kita masih orang percaya hidup di zaman kasih karunia masih hidup di situ? Tidak. Kalau saya bilang orang percaya di zaman kasih karunia, tapi Bapak Ibu bilang bisa aja, itu pasti kita harus membagi firman dengan tepat dan benar. Karena Bapak Ibu, di dalam program Allah kita tahu bahwa ada yang namanya Injil Kerajaan dan Injil Kasih Karunia. Tapi Allah juga mempunyai program yang kita ketahui sebagai program rumah tangga Allah, ya. Program Allah itu ada 7 dispensasi dasar, dan kita hidup di zaman yang ke-6, yaitu zaman kasih karunia. Di zaman kasih karunia itu dimulai dan diawali, ya, itu sudah lama, dan sekarang itu sedang berjalan sampai sekarang. Nah, setelah di zaman kasih karunia ini ada lagi namanya zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, di kerajaan 1000 tahun ini itu bukan lagi diperuntukkan untuk orang-orang percaya di zaman kasih karunia, karena kita sudah diangkat terlebih dahulu, yaitu di rapture, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, banyak sekali tentunya orang-orang yang belum memahami letak dari pentingnya membagi firman kebenaran dengan tepat. Nah, kita bisa mengatakan juga dengan demikian, kitab Wahyu tidak bisa disebutkan sebagai wahyu rahasia, ya, karena semua sudah dibicarakan dan sudah dinubuatkan dan sudah terjadi. Ya, dan itu tidak bisa disebutkan sebagai wahyu rahasia, sebagai yang sering disebut oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya dari Roma sampai dengan Filemon. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya sebagai seorang pembelajar Alkitab, ya, ia memperhatikan dengan sungguh. Kita coba buka 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7, Bapak Ibu. 2 Timotius Iya, boleh satu orang bacakan untuk itu?
perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Iya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Siapa yang akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu? Tuhan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, to consider. Ya, apa yang Paulus katakan, maka Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian kepadanya dalam segala hal. Tentu yang dimaksud Paulus pengertian dalam segala sesuatu itu ialah secara rohani, bukan secara jasmani. Ya, bukan sifatnya secara materi atau secara jasmani. Artinya apa? Semakin kita memiliki makna, semakin kita memahami makna besar dari program Allah, ya, programnya Tuhan yang rahasia, yang ditujukan Allah kepada kita umat Tuhan dari bangsa lain, yaitu dari luar Israel, maka akan semakin tepat pengertian tentang program nubuatan kepada Israel, ya, kita tempatkan dalam pemberitaan menurut kitab-kitab nubuatan. Sehingga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak akan mencampur adukan lagi program Tuhan yang dimaksudkan antara maksud Tuhan, ya, kepada kelompok umatnya Israel dan maksud Tuhan kepada umatnya tubuh Kristus. Tidak akan pernah kita campur adukan. Maka hasilnya apa? Hasilnya bagi kita ialah apa yang Paulus katakan bagi kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan dari Paulus, 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, 1 Korintus 4 ya, ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dan jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Ya. Bagaimana caranya menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai? Beritakanlah firman Tuhan yang bisa dipercaya. Jangan kita bilang orang, kamu harus percaya, tapi yang kita beritakan itu tidak patut dipercayai. Dalam hal ini kita percaya 100% firman Tuhan itu betul. Bukan sesuatu yang tidak boleh dipercaya dan tidak bisa atau diragukan kepercayaannya dan keasliannya, bukan. Tapi bagaimana kita menyampaikan dan mempelajari betul tentang firman Tuhan dan kita bisa menyampaikannya sehingga kita bisa dipercaya. Karena Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita ini adalah pelayan Tuhan. Tidak stop sampai dipercaya. Karena ketika Bapak Ibu sudah percaya, tentunya akan dituntut sebagai pelayan. Dan pelayan ini membutuhkan pengetahuan yang benar, pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran ini, benar itu adalah benar-benar benar. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang betul-betul harus kita pelajari dan pikirkan ke depannya. Ya, karena rahasia Allah ini bukanlah hal yang main-main, tapi hal yang besar. Tapi rahasia Allah ini juga harus dibukakan, karena memang sudah dibukakan. Paham ya Bapak Ibu sampai sini? Nah, banyak sekali di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di luar sana yang menyalahartikan tentang pembagian program
rumah tangga Allah. Bahkan kalau misalnya mereka sekarang mengaitkan perang yang di sana, kita ketahui ya, pengetahuan namanya berita itu perang yang di negara timur sana, begitu ya, negara Israel dengan Iran itu sebagai salah satu bentuk, begitu ya, sebagai salah satu bentuk nubuat Allah yang sudah dinubuatkan tentang jam kerajaan 1000 tahun. Begitu. Mereka mengatakan kita sekarang hidup di zaman kerajaan 1000 tahun. Bahwa kalau dia mengatakan kerajaan 1000 tahun, berarti itu zaman yang sudah ada, dan seharusnya ada hal yang sudah terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu yang menjadi titik tolak ukur kenapa zaman itu terjadi. Tolak ukurnya adalah terjadi pengangkatan rapture. Ada yang sudah diangkat di sini. Turun lagi masih kelihatan gitu. Ya, itu adalah titik tolak ukur zaman kerajaan 1000 tahun itu berlangsung. Sebelum itu ada lagi apa? Masa sengsara. Ada yang sengsara di sini? Nggak ada ya? Sebenarnya tidak ada. Karena kesengsaraan zaman sekarang itu tidak ada apa-apanya dengan kesengsaraan yang akan datang. Apa kira-kira kesengsaraan yang tidak bisa dibayangkan yang terjadi di sana itu kalau misalnya kita alami? Bahkan mungkin di situ antikristus, begitu ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa menahan keperkasaan antikristus di bumi ini kalau sudah terjadi masa sengsara. Jadi mereka mengatakan ini kita sekarang lagi hidup di zaman krisis. Ini adalah zaman 1000 tahun. Banyak sekali perang, kita dengar perang di sana, perang di sana, dan kita harus bersiap-siap, kita harus bertahan. Bertahan gimana? Saya pikir sengsara, bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa karena saking ngeri, Bapak Ibu tahu ngeri itu apa ya Bapak Ibu? Saya bisa gambarkan, sangat mencekam, menakutkan, begitu ya. Ngeri sekali, sengsara itu ngeri sekali. Kengerian itu terjadi ya Bapak Ibu, sampai bahkan hampir tidak ada yang selamat. Itu saking kengerian. Apakah ini yang sekarang sedang kita alami? Makanya saya pikir Bapak Ibu, saya dengar di luar ada satu apa namanya, seorang apologet muda, ya, seorang apologet muda, dia luar biasa, pengetahuan banyak, dia menginspirasi banyak orang, tidak hanya anak-anak muda tapi juga orang-orang yang bahkan mungkin punya gelar bagus begitu ya. Ya, S2, S3 bisa lengkap lah pada anak muda ini. Tapi setelah saya dengar, saya pikir sayang sekali. Kenapa saya bilang sayang sekali? Karena pengetahuannya ini memang belum lengkap dalam artian bahwa ada beberapa hal-hal yang beliau sampaikan itu memang benar-benar jadi apa ya? Kalau saya bilang dalam tanda kutip menyesatkan. Kenapa saya bilang menyesatkan? Iya, karena memang itu tidak sesuai dengan, tidak dibagi dengan tepat begitu. Kenapa saya bilang menyesatkan? Ya karena sekarang banyak orang-orang yang pemikirannya pada akhirnya dipengaruhi oleh pemberitaan karena tidak dibagi dengan tepat. Itu penting Bapak Ibu. Ya, jangan pernah kita sekali-sekali kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, kita tidak membagi firman Tuhan dengan tepat dan benar. Itu sudah pasti kegagalan dan kesalahpahaman tentang firman yang akan kita dapatkan. Makanya kenapa di sini selalu saja disampaikan oleh Bapak Pardosi, kemudian Pak Charles Gembala kita di sini, kemudian Evangelis Samuel untuk membagi firman kebenaran dengan tepat.
semua yang di dalam firman Tuhan bisa kita aplikasikan di kehidupan orang-orang percaya di zaman kasih karunia. Bukan berarti apa yang ada di dalam firman Tuhan itu tidaklah pas. Semuanya betul, semuanya fakta. Tapi kita harus tahu yang mana yang betul dan fit di dalam kehidupan orang percaya. Karena tidak bisa kita ambil itu secara harfiah dan kita lakukan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah hal yang penting. Itu adalah seharusnya yang banyak sekali orang-orang di luar sana, fenomena-fenomena itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang lakukan begitu. Yang ketiga, di dalam Efesus pasal yang pertama, kita coba buka. Kita Efesus pasal yang pertama, ya, masih tentang mengenai rahasia, ya, rahasia besar Allah. Jadi Allah aja punya rahasia. Kalau Bapak Ibu semua punya rahasia, gitu ya, Allah saja punya rahasia. Gitu. Tapi rahasia yang seperti apa? Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Ini mereka kayak orang-orang yang terpilih. Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 5. Dalam kasih Dia telah jadi semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya supaya terpujilah kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita dan yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh dosa menurut dosa. Menurut kekayaan karunia. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerajaan, yaitu rencana kerajaan yang dari sebuah ketetapannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ayat ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai Kristus adalah kepala, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ada berapa tempat yang disebutkan tadi? Dua. Ya, ada 2 program besar Allah. Ini display. Rahasia ini sudah diberitakan. 2 tempat atau 2 program besar Allah, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maka hal ini menjadi sangat make sense. Kenapa? Firman Tuhan di awal Kejadian 1 ayat 1 bahwa adanya Allah menciptakan langit. Karena memang akan ada program, 2 program yang dikepalai oleh Allah sendiri, Kristus sendiri, di surga dan di bumi. Untuk berapa kelompok? Iya 2 dong. 2 kelompok. Ya kalau tempatnya 2 berarti yang akan menempati. Tidak mungkin satu kelompok menempati 2. Tidak mungkin. Nggak mungkin kita di surga, nggak mungkin kita juga di bumi. Tidak mungkin. Pilih salah satu. Dan Tuhan juga sudah menetapkan bahwa kamu di bagian mana itu sudah jelas di dalam firman. Siapa mendapat apa, bagian mana yang akan kamu terima, itu yang kita kejar. Amin ya. Ya, kalau itu bukan bagianmu, sampai keringat darah pun kau nggak akan bisa, karena memang itu bukan untukmu. Ya,
Dua kelompok masing-masing untuk masa depan, yaitu pada mulanya Allah mencanangkan atau merancangkan ciptaannya yang akan diberkati dan menempati dua lokasi kekal, di surga dan di bumi. Bumi yang sekarang kekal nggak? Tidak. Enggak, belum. Yang sekarang belum, ya. Karena nanti setelah akhirnya pada masanya nanti ini bumi ini akan dirubah. Entah Tuhan mau rubah dia jadi kotak, segitiga, atau apa segala macam, itu terserah. Tapi itu akan menempati bumi yang baru, dan Yerusalem akan turun dari surga. Turun dari surga. Dan yang akan memerintah di Yerusalem itu adalah Kristus sebagai raja di bumi. Sedangkan kita sudah di surga. Persoalannya banyak orang yang menafsirkan Alkitab hanya mampu melihat satu program Allah di dalam Alkitab. Mereka hanya melihat pelayanan para nabi perjanjian lama, ya, pelayanan 12 rasul, dan pelayanan Yesus untuk memberkati manusia yang fokus pada di bumi ini saja. Karena memang itu gamblang dijelaskan di firman Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Padahal setelah kenaikan Tuhan Yesus telah menyatakan dari surga kepada Rasul Paulus program pelayanan Kristus yang benar-benar baru dan berbeda. Tidak sama lagi seperti Yesus di bumi. Tidak sama lagi seperti pemberitaan 12 rasul Kristus, 12 murid Rasul bangsa Israel yang telah dipilih oleh Yesus. Benar-benar berbeda dengan apa yang sebelumnya dinyatakan kepada bangsa Israel. Sebuah rahasia Kristus yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, bahwa ada pelayanan Kristus yang sifatnya surgawi. Bukan hanya pelayanannya yang ada di dunia saja, yang sifatnya fokus kepada masa depan manusia kelak di bumi baru dan di Yerusalem baru, ya, melainkan pelayanan kepada Kristus Yesus yang fokus pada panggilan yang di atas. Apa yang di atas? Surga. Panggilan pelayanan Kristus yang terfokus di surga, yaitu yang surgawi. Tentu saja Bapak Ibu, kita harus mengetahui kedua jenis pelayanan Kristus ini, baik ketika dia di bumi dan ketika saat ini dia bertahta di dalam surga, adalah hanya untuk meninggikan dan bagi kemuliaan Kristus. Tidak ada yang ditinggikan manusia manapun di dalam dua program Allah yang ada di bumi dan di surga. Semua bertujuan untuk meninggikan Kristus itu sendiri, ya, bukan kemuliaan manusia, bukan untuk kemuliaan siapapun yang hidup di zaman Kristus, manusia, ya. Itu sebabnya jika para pemberita firman tidak mengetahui rahasia ini, Bapak Ibu, rahasia yang besar ini, rahasia Kristus yang akhirnya sudah dibukakan ini, ya, kehendak Allah ini, maka mereka akan cenderung memberitakan banyak kebohongan kalau tidak bisa melihat betul bagaimana pemberitaan rahasia besar ini kepada kita, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman kasih karunia. Kenapa? Karena mereka banyak dan pasti mengambil, mencomot dari kitab ini, bagian ini, kemudian campur aduk, digado, ya, itu udah lain rasanya pasti. Karena mencampur adukan rencana Tuhan, ya, sehingga para umat pada akhirnya menjadi kacau di dalam pemahaman tentang Kristus. Oh iya, kenapa mereka menjadi kacau di dalam pemahaman tentang Kristus? Betul. Apa kacaunya? Loh, kalau
kalau kita samakan pemberitaan Kristus yang ada di bumi, kemudian kita sampaikan juga pemberitaan Kristus setelah Ia naik, yang sudah mati menghapus segala dosa, itu berbeda. Kalau Paulus bilang cukup kasih, kalau Kristus bilang cukup kasih karuniaku kepadaku, ya, cukup kasih karuniaku kepadamu, ya, di zaman kasih karunia, Paulus mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemberitaan firman Tuhan, bukanlah nubuatan, karena aku diutus Tuhan bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan firman. Kalau kita sampaikan kembali atau kita mix begitu ya, di zaman ketika Yesus masih di bumi, yang disuruh baptislah dalam nama Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu akan terlihat pasti, oh ini bertentangan, bahaya ini. Kalau dia sudah lihat itu bertentangan, disitulah keraguan itu muncul terhadap firman Tuhan. Makanya banyak orang-orang sekarang udah malas ke gereja. Karena apa? Karena dia tidak bisa lagi menemukan kepastian dalam firman Tuhan. Umat-umatnya sekarang, banyak orang-orang di luar sana hanya mendengarkan motivasi-motivasi yang mengenakan di kuping. Itu terlalu sulit. Terlalu sulit kalau kita bicara tentang pelayanan Kristus di bumi. Terlalu sulit kalau kita dengarkan pelayanan-pelayanan Kristus yang seharusnya mengenai gereja tubuh Kristus. Itu sangat sulit untuk orang-orang di luar sana. Sulitlah Pak, janganlah, kita kasih aja yang enak-enak. Bagaimana tentang keuangan? Bagaimana tentang kesehatan? Ini orang-orang ini butuh sehat ini, biar jalan tidak jompo begitu ya. Bagaimana? Nah itu dia kan. Itu jadi esensi yang sebenarnya dari pemberitaan firman Tuhan, kabar baik, itu sudah tidak ada. Kacau umatnya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Contoh Bapak Ibu, tidak hanya sekarang ini pun, di zaman dahulu itu juga sudah terjadi. Siapa yang mengalami itu? Rasul Paulus, ya. Paulus menegur keras jemaat tubuh Kristus di Galatia bahwa mereka telah menjadi bersikap bodoh dalam pemikiran mereka. Apa kata Paulus? Kata-kata yang sangat keras kepada jemaat Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh. Tuh, dengar, karena mereka mengira bahwa membacakan hukum Taurat di hadapan jemaat sebagai cara hidup tertentu untuk menaati Tuhan Yesus Kristus pada zaman sekarang ini. Itu yang disampaikan oleh jemaat-jemaat Galatia. Dia hidup di zaman kasih karunia, tapi menyampaikan hukum Taurat sebagai tata cara hidup di zaman kasih karunia. Orang bodoh. Jelas Paulus mengatakan, hei kamu orang Galatia yang bodoh. Kamu sekarang sudah hidup di zaman kasih karunia. Kristus sudah melepaskan belenggu hukum Taurat, semua sudah beres. Kamu balik lagi. Ada apa sih sebenarnya? Ya, itu kita bisa baca di Galatia pasal 3 ayat 1 dan 3. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Ya, tentu dasar dari teguran keras ini adalah karena saat ini Tuhan Yesus bekerja di dalam gereja. Tidak seperti itu lagi Yesus bekerja sekarang. Kita yang adalah gereja tubuh Kristus bukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Taurat, tetapi melayani Tuhan dengan sistem kasih karunia. Banyak sekarang orang-orang tidak mengerti dan memahami betul, bahkan sampai dengan keselamatan yang Tuhan berikan saja mereka tidak mau terima. Saya rasa saya tidak cukup, saya belum layak. Saya bilang, sampai kapanpun kamu tidak layak. Betul ya? Ada yang bisa melayakkan manusia? Dirinya sendiri? Ibu bisa melayakkan saudara seiman yang ada di sini? Siapa yang melayakkan? Makanya kalau Tuhan bilang, kamu percaya aja, aku udah kasih, cukup hanya dengan
kasih karunia melalui iman. Tidak perlu ada perbuatan. Banyak orang nggak bisa, Pak. Harus dong. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena aku nggak layak. Mana mungkin lah aku bisa terima itu cuma-cuma dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah bilang cuma-cuma. Ya kan? Nanti pasti tunjuk cuma-cuma baru orangnya terdiam. Oh, cuma-cuma ya Pak? Iya. Kemana aja bos? Tuhan bilang satu kali untuk selama beres. Lunas dibayar. Itu aja kita susah. Karena kita yang mau susah. Iya enggak? Iya enggak sekarang? Kalau kita lihat sebenarnya itu sulit atau tidak? Kalau kamu mau, ya kan? Masalahnya orang kan jual-jual mahal. Nggak bisa lah, masa gratis? Masa tiket ke surga gratis? Gampang. Ke Medan aja itu 1,3. Kalau akhir tahun 1,7. Mahal. Pulang balik udah 3 juta. Masa gratis ini ke surga loh, katanya. Ya, tapi nggak PP ya, kita nggak PP begini ya. Langsung di surga aja. Kalau di surga udah di surga. Jadi kalau ke surga tuh nggak PP Bapak Ibu, nggak bisa turun lagi tuh. Turun lagi Tuhan mau lihat dulu kondisi di bumi, kondisi di Ciracas ini, lihat dulu, nggak bisa. Kalau udah di surga ya di surga gitu ya. Itu saja Bapak Ibu, itu tidak. Makanya saya pikir juga bersyukurlah dengan firman kebenaran kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia itu enak. Kalau Bapak Ibu mau percaya, kalau Bapak Ibu mengerti konsep kasih karunia-nya, ya. Karena kita percaya dan saya percaya jemaat-jemaat yang tumbuh di zaman kasih karunia dan banyak sekali menerima berkat firman kasih karunia yang selama ini terus kita pelajari, hidup Bapak Ibu masih pasti makin tenang. Amin ya? Pasti makin tenang. Banyak sekali bahkan fenomena yang kita bisa dengarkan begitu ya, kepercayaan yang sangat sulit sekali, penolakan di mana-mana. Begitu sebenarnya pun kalaupun penolakan lebih kepada strategi. Karena kita sebagai orang percaya juga harus mengerti dan tahu seperti apa strategi yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Karena yang kita sampaikan berbeda dengan yang disampaikan dan yang sering mereka dengar. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tanggung jawab dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, bagaimana caranya kita bisa memenangkan jiwa mereka. Betul ya? Amin ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Begitu banyak rahasia, begitu besar rahasia yang akhirnya bisa kita dengarkan sekarang, itu adalah hanya kemurahan hati Tuhan. Tidak ada kuasa manusia di dalam itu. Ya, tidak satu pun yang mempunyai andil di dalam rahasia besar yang Allah kerjakan. Tidak ada satupun. Itu berkat pure kasih karunia kebaikan Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang yang menegakkan diri. Jadi apa implikasi dari keraguan-keraguan yang timbul akibat dari kekeliruan memahami rahasia kehendak Allah yang terbesar untuk keselamatan kita manusia di zaman sekarang? Dan apa konsekuensinya? Apa implikasinya? Apa konsekuensinya? Tentu mereka yang tidak sampai kepada pemahaman tersebut tidak bisa mengetahui apakah mereka sedang bertumbuh di dalam pengenalan akan kehendak Yesus Kristus secara benar atau tidak. Karena kalau tidak mengerti tentang pemahaman yang saat ini, tentunya khususnya di surat-surat Rasul Paulus, Roma sampai Filemon, percayalah Bapak Ibu, tidak mungkin bisa mengukur segala sesuatu, ya, tidak mungkin bisa kita mengukur iman kita kalau kita tidak bisa berkaca kepada firman yang ditujukan di zaman kasih karunia, yaitu surat-surat Rasul Paulus.
Bapak Ibu tidak akan tahu Bapak Ibu bertumbuh kepada iman yang benar atau tidak kalau kita tidak melihat dan mengukurnya dari firman kasih karunia Roma sampai Filemon. Bukan berarti di luar itu kita tidak bisa mengukur, bukan. Tetapi mengukur secara benar dan tepat itu pasti ada jalannya. Jalan yang terbaik adalah dengan bagaimana kita juga mempelajari betul pengetahuan akan kebenaran di jalan kasih karunia yang ditujukan oleh Allah melalui Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, yaitu surat dari Roma sampai Filemon, gitu ya. Nah, apakah mereka sedang digiring oleh hikmat manusia dan ditipu secara duniawi, bahkan mungkin sudah pasti selamat masuk surga atau belum? Ya, ini menjadi salah satu hal yang penting juga kita pelajari, begitu ya. Karena pasti masih banyak sekali di sana, tidak usah jauh-jauh, bahkan keluarga sendiri pasti ada rasa kita ingin memenangkan jiwanya, betul ya, jiwa untuk Tuhan, gitu. Memenangkan jiwa mereka begitu untuk Tuhan, bagaimana mereka bisa mendengarkan Injil keselamatan, bagaimana mereka bisa mempunyai satu hati dengan kita, kepercayaan yang sama, sekali selamat selamanya, Yesus mati menghapus segala dosa. Itu pasti ada kerinduan hati kita. Jangankan untuk orang lain, bahkan untuk keluarga sendiri aja mungkin banyak sekali kesulitan yang kita alami. Tapi kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan ketenangan, dan saya pikir hal itu menjadi salah satu tantangan untuk orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia, begitu ya. Karena kita sudah mendapatkan banyak dari Tuhan, dari Kristus, berkat yang berlimpah dari Kristus, itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi manusia, bagi anak-anak Tuhan sekarang, ya. Dan hal seperti itu ya Bapak Ibu, biasanya untuk pengajaran-pengajaran keselamatan di luar sana pasti cenderung mengarah pada kesesatan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, jika kita fokus kepada pengenalan akan firman Kristus, ya, menurut program rahasianya, rahasia Kristus, maka hidup kita pasti selamat dan akan terus bertumbuh kuat dan dewasa, berbuah dalam melayani dan menjalani pelayanan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah kami terima. Kami bersyukur atas rahasia besar yang Kau bukakan kepada kami, anak-anak-Mu, ahli waris-Mu, orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Kristus, karena Kristus yang melayakkan kami. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa itu menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami tidak hanya berhenti sampai di sana, kami juga ingin membagikannya kepada orang-orang banyak, tidak hanya kepada diri kami sendiri, karena kami percaya bahwa itu adalah hak untuk seluruh umat manusia. Dan kami ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Tetapi pertama-tama ya Allah, kami ingin terus dipenuhi oleh pengetahuan akan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami tidak memiliki itu, kami hanyalah alat yang kosong. Dan kami tidak ingin itu. Kami ingin menjadi alat yang penuh, alat yang memiliki banyak sekali amunisi untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami, jemaat-jemaat Tuhan, siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk jemaat yang sudah mendengarkan. Di tengah pergumulan kami ya Bapak, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi ketenangan kami, karena kami sudah mengimani betul apapun pergumulan kami, apapun rintangan kehidupan kami, apapun beban hidup kami yang kami jalani hari ini, yang kami bawa dari masa lalu,
ataupun yang akan kami hadapi di masa depan, kami percaya kami bisa melaluinya karena Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami ingin terus menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena tidak siapapun yang bisa membantu kami selain daripada Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus, berikan kami selalu ketenangan untuk melewati kehidupan kami, melewati pergumulan kehidupan kami, karena kami percaya bahwa di masa-masa sekarang kami percaya dan kami ingin sekali Tuhan terus tenang, karena itu akan membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa menjadi alat Tuhan, kami bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk kedepannya, dan kami ingin berkomitmen untuk tetap setia sampai pada kami diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya ya Bapa, firman ini bisa menjadi penguatan dan tentunya menjadi pengetahuan akan kebenaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan acara kami sebentar lagi, dan Tuhan yang selalu melindungi di setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Saya kembalikan